ini ada dari tim Indo 5 yang akan menjelaskan tentang mudahnya membuat event. Halo semua, saya Adit. Saya Sakti. Saya Gina. Kami dari Indo 5. Nah, kita mau cerita dari film pendek ini bagaimana cara membuat event virtual. Iya, karena ternyata membuat event virtual itu sangat mudah loh. Iya ya. Iya, karena sudah diperhitungkan dengan matang. Ya pastilah, karena kan Indo 5 yang mengerjakannya. Semoga dalam pelajaran ini bisa memberikan banyak manfaat untuk semua. Dan setiap orang juga bisa membuat event sendiri. Saksikan 5 episode dari mudahnya membuat event virtual. Dan dapatkan hadiah menarik di akhir episodenya. Perhatikan setiap detail episodenya ya, karena di setiap episode akan ada semua jawabannya. Penasaran kan sama hadiahnya? Langsung aja nonton. Mudah-mudahnya membuat event. Dapatkan hadiah menarik dengan total hadiah Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. 5 hadiah Mi Band. Caranya mudah banget, hanya menonton 5 episode dari mudahnya membuat event virtual dengan komen sebanyak-banyaknya di setiap episode. Dan jangan lupa cantumkan di Instagram kalian. Yang terpenting, jangan lupa subscribe YouTube channel Indonesia 5 dan follow akun Instagram Indo5 @Indonesia5com. Pengumumannya akan di Instagram Indo5 @Indonesia5com setelah episode kelima. Semoga beruntung dan jangan lupa saksikan episode kedua, mudahnya membuat event virtual. Stay tune ya. Jadi apa Sa? lagi ngedit video nih. Video apa? Video ada dari Bapak Alex. Lu gak bosan apa dari dulu ngedit mulu? Bosan sih. Lu gak mau terlibat di event sekali-sekali? Mau sih, tapi gue nggak paham nih. Nah, emang lu dulu kerja apa? Gue freelance editor. Oh ya, kalau lu dulu kerjanya apa? Gue dulu pernah kerja di salah satu perusahaan, gue jadi event koordinator. Dan gue juga pernah freelance di salah satu konser tunggal artis Indonesia. Nah, emang lu dulu kuliahnya ambil jurusan apa? Gue komputer SI di Binusa. Oh, nggak sama. Tapi kalau gue di Gunadarma. Loh, kok lu jadi editor? Ya gitu, karena gue suka. Lalu kenapa? Lah, sama gue juga. Gue juga suka event. Oh gitu, dari kapan lu suka event? Dari gue kuliah, gue ngerasa gue tuh suka banget sama event, Sa. Jadi kalau misalnya gue ngerjain mengenai event, gue tuh ngerasa gak capek. Iya sih, kalau lu ngerjain apa yang lu suka, lu gak bakal capek. Sama kayak gue. Kalau gitu, lu mendingan belajar event, Sa. Susah nih. Asli gue liat persiapan di video aja sulit banget. Ngerjain event itu nggak susah kok. Ayo mendingan gue ajak deh untuk meeting. Kebetulan sebentar lagi ada meeting. Lagi mau meeting event virtual. Nah, lu tertarik gak untuk ikut ini? Boleh deh buat pengalaman baru nih. Pas banget karena Indo5 dipercaya untuk berorganize event virtual ini. Ide konsep tuh dari Indo5, Sa. Guys, makan. Aduh, lu suruh ya Allah. Ayo. Lu ngapain? Duduk. Kali ngapain Ini sih? gue lagi ngomongin event, Mas Sakti mau belajar event. Oh, seru banget. Gue juga belajar event tuh dari sini tahu, dari kantor ini. Gue pengen belajar banget nih, dan kebetulan Adit ngajakin gue untuk belajar event virtual JNT. Nah, betul banget tuh, Cak. Iya, gue juga ikutan eventnya loh, jadi LO salah satu artisnya. Lagi pada ngomongin apa nih? Kok serius banget? Lagi ngomongin event. Oh, aku juga ikut. Event mana? Why you bully me? Emang lu jadi apa? Jadi Gina. Oke, pintu keluar sebelah sana. Ayo sana. Di sini. Ada jangan di sini sekarang. Ya. Oke, ayo serius. Lu jadi lo apa? Kalau gue jadi LO-nya Via Valen. Wah, aku jadi LO-nya Envesh. Siapa? Envesh. Yang nanya. Iya. Serius. Ini bakalan jadi pengalaman banget buat gue. Ini pengalaman virtual event pertama gue. Nah, gue juga. Ini pertama walaupun gue udah berpengalaman di event, tapi ini benar-benar pengalaman pertama gue nih, event virtual, acara besar, terus live lagi. Gue deg-degan parah sih. Soalnya ini yang caranya live benar-benar nggak boleh zero mistake. Iya, aku juga keren banget. Tapi ketemu Enveshnya. Anjay, so cantik lu Gin. Mau denger gue malu. Dit, kan habis makan siang nanti mau meeting internal untuk event ini kan? Oh, kebetulan banget gue jadi lupa. Nah, Sa, nanti kan kita ketemu sama PM nih. Nanti coba gue ajuin, gue sama lu untuk menjadi tim dokumentasi untuk melihat gambaran dari eventnya. Boleh banget tuh Dit. Santai dong. Oh, siap. Nungguin ya. Santai. Ayo makan dulu dah, lama banget tuh dari tadi
tadi gue nungguin udah sampai 1 kilo ya turun gue. Kali ini Indo 5 berkesempatan untuk mengerjakan hybrid event. Tunggu dulu, event hybrid itu apa sih? Hybrid event adalah sebuah terobosan futuristik untuk menggabungkan dua metode dalam satu kegiatan, yaitu online dan offline. Di masa pandemi ini, kita harus memacu kreativitas kita untuk memunculkan ide-ide yang sangat cemerlang. Lanjut ke meeting event atau virtual event sangatlah penting. Yang pertama, untuk memberikan peran dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim yang terlibat atau berpartisipasi terhadap event. Dan juga dapat meningkatkan kerjasama tim terhadap event yang akan dikerjakan. Karena mempersiapkan kekompakan tim dengan baik akan meningkatkan kepercayaan diri dan membuat Anda siap untuk membuat event atau virtual event yang sukses. Pemilihan venue event juga dibicarakan ketika meeting karena pemilihan venue yang tepat akan turut menyukseskan event. Namun, setiap venue pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai penyelenggara harus pintar-pintar memilih agar venue tersebut dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dari acara itu sendiri. Dan terakhir, pemilihan vendor terbaik ketika meeting. Memilih vendor yang terpercaya bukan hal yang mudah. Sebagai I.O. yang sangat berpengalaman wajib memastikan bahwa vendor mampu memenuhi keperluan yang dibutuhkan dan bisa menepati deadline yang diberikan. Nah, kalau ini part meeting dengan vendor dan talent artis, sangatlah penting sekali untuk mengumpulkan semua vendor dan manajer talent yang mengisi acara pada event ini. Walaupun masa pandemi ini banyak vendor dan manajer talent yang tidak bisa hadir, mereka juga bisa ikut meeting via Zoom atau video call. Jadi, tidak ada dari setiap vendor manapun atau manajer talent manapun tidak mengikuti meeting. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya miskomunikasi antara I.O, vendor maupun manajer talent. Nah, kalau ini part meeting dengan tim internal Indo 5 membahas mengenai LO dan rundown. Fungsi rundown acara adalah agar acara tersusun lebih teratur, rapi, dan sistematis. Bagi audiens yang awam, rundown acara juga akan sangat membantu mereka untuk mengetahui dan memahami jalan atau alur sebuah acara. Liaison Officer atau LO adalah seseorang dalam event yang harus memastikan tamu atau artis di bawah tanggung jawab mereka terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman selama berada di event. Biasanya, beberapa kebutuhan tamu atau artis yang perlu dipenuhi dibantu oleh LO. Untuk lebih lanjut mengenai LO, kebetulan banget Ersa dan salah satu tim LO Indo 5 lainnya, William, akan sharing pekerjaan menjadi LO di event virtual event ini. Halo, boleh perkenalkan nama sama jabatan? Hai, aku Ersa. Di sini aku di event JNT Express yang ulang tahun kelima ini aku sebagai LO Via Valen. Halo, saya William. Di sini saya sebagai LO dari Tiara. Nah, teman-teman, William dan Ersa ini kegiatannya sama kesibukannya lagi apa sih untuk menjadi LO artis ini? Untuk sekarang kita lagi bahas mengenai kontraknya Via Valen dan Tiara Andini. Nah, kebetulan juga kita mau ada beberapa riders yang beberapa hak dan kewajiban dari pihak satunya, which is dari event dari IO-nya. Dan pihak kedua dari si artis yang ingin kita samakan gitu biar sejalan gitu. Kalau dari Mas William sama Mbak Ersa sendiri nih kontribusi apa untuk artisnya untuk manggung ke acara HUT JNT Express yang kelima ini? Siapa dulu nih gue? Kalau dari saya kontribusinya pasti banyak ya. Sebagai LO kan kita pastinya harus menjembatani dari sisi klien maupun dari sisi manajemen artis. Kita harus tahu juga keinginan klien supaya bisa tersampaikan nih, supaya artisnya bisa melakukan istilahnya permintaan-permintaan dari kliennya dengan baik. Terus juga kita harus tahu juga dari kebutuhan si manajemen artisnya apa saja yang biasanya kita sebut dengan riders. Nah, ridersnya itu biasanya kita bridging juga nih, nggak semua riders itu bisa kita kasih semuanya gitu. Jadi kita biasanya harus, saya bukan kong kali kong tapi bekerja sama manajemen supaya dia juga mengerti situasi kita dan klien, dan kita pun juga harus mengerti situasi manajemen artis seperti apa. Betul, dan kita juga memang di sini sebagai LO juga punya tanggung jawab lebih, di mana itu kita juga harus bisa menjaga mood dari artis tersebut, dari tim mereka, karena itu juga untuk membantu dalam kelangsungan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan acaranya. Untuk kita ngomongin masa penampilan nih, kalau misalnya dari apa sih namanya kostum artis sendiri, apakah ada request sendiri dari tim Indo 5 untuk memeriahkan acara ini gitu, untuk bagus saya eye-catching lah? Kalau dari kostum biasanya kita minta insight dulu ya dari kliennya.
tema dari acaranya kan kayak misalkan JNT Express itu ulang tahun kelima ini kan mereka serba merah kan. Biasanya dari request tertentu nih klien mintanya baju kostumnya harus seperti apa warnanya. Nah kita harus make sure nih supaya permintaan klien itu harus sesuai dengan si artisnya. Nah kita biasanya minta option kayak 2 atau 3 option dari si manajemen artisnya untuk kasih ke kami supaya kita bisa kasih lihat juga ke klien. Biasanya sih gitu. Oke, kalau misalnya dari Mas Imam sendiri ada nggak nih kalau misalnya untuk masalah mengenai kostum? Apakah dari request tertentu, dari Indo 5 gitu? Kalau dari kita sih Indo 5 berhubung karena tema acara dan konsepnya sendiri ini ulang tahun dan corporate color dari JNT itu warna merah, otomatis kan kita memakai desain dengan warna merah. Jadi untuk menghindari supaya tidak terlalu bentrok, kalau dari Indo 5 pasti kita mau request kostum jangan berwarna merah. Seperti itu sih, tapi kalau untuk tema penampilannya tetap kita kembalikan lagi kepada artis enaknya seperti apa, seperti yang sehari-hari seperti biasa saja sih, karena memang biarkan artis itu pede dalam penampilannya mereka sendiri. Oke baik, ini saya Aditya, semoga acaranya untuk Mbak Ersa, Mas William juga lancar, good luck selalu ya Mbak ya. Thank you banget nih udah mau di interview. Nih gue balik lagi ya kerja ya. Siap, thank you ya. Thank you Semua. Benar. Nah bener apa? Banyak banget pelajaran yang gue ambil dari meeting tadi. Banyak ilmunya kan gue bilang. Nah gimana, lu udah suka event belum? Nah jadi kalau misalnya di tim dokumentasi nggak cuma gitu doang, lu masih hafal nggak sama brief yang tadi dikasih? Coba, masih inget nggak? Coba lihat. Masih hafal gue, coba gue buka catatan dulu ya. Nah tunggu, yang pertama kita harus mengambil semua footage dari setiap aktivitas di event. Terus yang kedua kita harus mengambil footage yang berhubungan dengan event juga. Contohnya nih, pembuatan panggung, terus meeting internal. Habis itu technical meeting klien sama vendor. Dan meeting dengan pihak hotel yang pasti berhubungan dengan pertemuan nih. Jangan lupa ada lighting, ada LED, ada sound system. Nah itu jangan lupa. Dan yang terpenting adalah KPI kita. Kita harus meminta testimonial dari talent yang ada di acara tersebut. Kita harus bekerja sama LO-nya. Dan juga yang paling terpenting, yang tugas dari bapak yang terpenting apa? Lu masih inget gak? Ingat dong, yang terpenting itu adalah kecepatan kalau untuk membuat highlight. Karena kalau misalkan videonya udah lama, itu disebutnya basi. Keren banget teman-teman Eo. Berarti emang bener-bener nyimak tuh tadi. Asli ribet banget. Aku pikir ini tuh gampang, cuma pegang kamera, habis itu udah kelar. Jangan pikir kalau di 5 itu nggak pernah berasumsi. Mending kalau misalnya kamu bingung, kamu langsung tanya. By the way, tugas lu berat juga ya. Good luck ya untuk kalian semua. Gue juga harus mengerjakan segalanya nih, persiapan untuk LO segalanya, dokumennya, kontraknya gila banget ya.